Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin dengan NIM 2165027. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan 3 tentang fase perencanaan proyek TI atau kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut pada materinya saja. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB 2001 dalam Oval Hanif 2009 adalah susunan atau rumus sistematik mengenai langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan faktor seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak berkepentingan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahapan-tahapan singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian pekerjaan manajer proyek senior, dan mereka berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi pendekatan seperti ini tidak bisa tahan lama. Fungsi perencanaan proyek yang pertama yaitu sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Yang ketiga, merupakan tolak ukur dalam pengendalian. Selanjutnya, tahap perencanaan proyek. Pertama ada urutan kerja. Seluruh urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, jadwal kegiatan. Waktu pelaksanaan setiap aktivitas, batas selesai, dan milestone. Yang ketiga, ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Yang keempat itu penetapan tujuan. Yang kelima, perencanaan organisasi proyek, dan yang terakhir keenam, rencana anggaran dan sumber daya. Selanjutnya, fase perencanaan proyek TI. Itu merencanakan proyek, mempersiapkan proyek, dan mendefinisikan rincian proyek. Yang pertama, merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu yang pertama, merencanakan strategi. Yang kedua, mengidentifikasi sistem pada proyek. Yang ketiga, menetapkan kendala proyek. Dan yang terakhir, menetapkan prioritas proyek.
Selanjutnya A. Perencanaan strategi. Itu merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contohnya memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Kedua, mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil fase definisi. Selanjutnya, menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala, misalnya batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan-peraturan perusahaan. Selanjutnya, menetapkan prioritas proyek. Kriteria rasional itu meningkatkan keuangan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, ketertarikan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Selanjutnya kriteria tidak rasional itu manajemen tidak berminat, menonjol kebanggaan. Selanjutnya mempersiapkan proyek atau menunjukkan anggota tim, konsultan atau melalui tender, personel perusahaan sendiri, gabungan konsultan dengan personel perusahaan. Menggunakan jasa konsultan, karena di sini ada kelebihan dan kelemahan. Pertama, kelebihan, waktu penyelesaiannya cepat. Kedua, kualitas lebih baik. Kelemahan, biaya lebih tinggi. Fase perusahaan terbuka. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Yang pertama, kelebihan, waktu penyelesaian lebih cepat, hasil sangat berkualitas. Kelemahan, biaya lebih tinggi, fase perusahaan terbuka. Mengumumkan proyek, alasan pengembangan dan apa sasaran dan dampak keuntungan pegawai. Mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Kita melakukan studi kelayakan. Memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Menilai kelayakan proyek. Yang pertama, kelayakan teknik. Kedua, kelayakan hukum. Yang ketiga, kelayakan operasi. Yang keempat, kelayakan jadwal. Kelima, kelayakan ekonomi. Selanjutnya, kelayakan teknik. Kata kunci, apa teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru. Hal-hal yang dipertimbangkan, ketersediaan alat dan teknologi di pasar, persediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kedua, kelayakan hukum. Kata kunci, apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dan dari hukum yang berlaku. Hal-hal yang dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem. Yang kedua, teknologi jaringan yang digunakan. Ketiga, kelayakan operasi. Kata kunci, apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Hal-hal yang dipertimbangkan, kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian dan efisiensi dari sistem. Kelayakan jadwal. Kunci, dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama, manfaat
waktu dengan efisien. Perhitungan perbuatan jadwal harus sesuai dengan kemampuan SDM. Alat bantu yang dapat digunakan PERT atau Program Evaluation and Review Teknik. Kelayakan ekonomi, kata kunci. Apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan? Hal-hal yang harus dipertimbangkan. Itu besarnya dana yang diperlukan. Yang kedua, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Selanjutnya, peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. PERT chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah batang horizontal sederhana menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Seperti contoh dari PERT chart dapat kita lihat pada bagian yang sudah dibuat, dan ini adalah Gantt chart. Mungkin sedikit penjelasan dari video yang saya buat pada malam ini.